Sistem Super Devouring. Bab 871 Ratu mengundangmu. Tidak mungkin salah. Bai Long berkata dengan sungguh-sungguh. Ratu terdiam. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan berkata, tunggu, gadis bernama Luo Luo itu, sepertinya Hu Xin membawanya kembali. Dikatakan bahwa dia juga berada di alam rahasia Putri Rubah saat itu. Maksud Ibu Suri adalah bahwa kristal jimat di tubuh Luo Luo adalah separuh yang dicuri Putri Rubah saat itu. Mata Bai Long tiba-tiba berbinar. Tidak, cincin Qiankun mereka dieksplorasi saat itu, dan tidak ada apa-apa. Bahkan jika itu disempurnakan di alam rahasia, itu tidak mungkin secepat itu. Lagi pula, bahkan kamu membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menyempurnakan separuh kristal jimat itu. Ratu tiba-tiba menyangkal dirinya sendiri lagi. Setelah diingatkan, Bai Long juga merasa ada yang salah. Bahkan dia telah menyempurnakannya selama lebih dari sebulan, bagaimana mungkin Luo Luo hanya membutuhkan waktu 1 hari. Jadi, kristal jimat di tubuhnya sudah lengkap. Mata Bai Long tiba-tiba memancarkan 2 sinar dingin, bercampur dengan sedikit niat membunuh. Lebih baik merahasiakan masalah kristal pesona, jadi dia memutuskan untuk membunuh Luo Luo dan kemudian mengambil kristal pesona yang lengkap. Meskipun mungkin untuk mengambil kristal pesona secara paksa, Luo Luo harus mati untuk merahasiakannya. Tunggu, Luo Luo tidak harus dibunuh. Sang ratu merasakan niat membunuh Bai Long dan berkata dengan tergesa-gesa. Ibu, apakah kamu punya cara lain untuk mengambil kristal pesona? Tanya Bai Long. Jika Luo Luo benar-benar memiliki kristal pesona yang lengkap di tubuhnya, selama kamu menikahinya dan kalian berdua bersatu, maka kamu dapat memadatkan setengah dari kristal pesona itu sendiri. Kata sang ratu. Mata Bai Long kembali berbinar ketika dia mendengarnya. Setengah dari kristal pesona di tubuhnya dipadatkan oleh seorang jenius super dari klan pesona rubah, bukan oleh dirinya sendiri. Tentu saja, kristal pesona ini tidak sebagus yang dia padatkan sendiri. Jika Luo Luo menikah dan mereka berdua bergabung, kristal pesona di tubuhnya akan terpengaruh oleh yang ada di tubuh Luo Luo, dan dia mungkin dapat memadatkan setengah sisanya. Ini benar-benar cara yang luar biasa. Kalau begitu Luo Luo adalah upeti dari keluarga kerajaanku. Selama kamu memberitahu ayahmu tentang ini, dia pasti akan mendukungnya. Kata ratu. Baiklah. Bai Long langsung setuju. Kalau begitu, aku akan pergi ke ayahmu sekarang. Ratu tidak mengabaikannya dan bangkit dan pergi. Segera, Kaisar Dinasti Pesona Rubah mengetahui hal ini, dan dia secara alami setuju. Untuk Bai Long, Ratu juga pergi sendiri dan mengirim seseorang untuk memanggil Luo Luo. Namun, Luo Luo bersama Ye Xuan saat ini, menyerahkan kekayaan Pangeran ke-6 kepada Ye Xuan. Pangeran ke-6 tidak melakukannya dengan baik, tetapi hal-hal ini cukup bagiku untuk menerobos ke puncak ke-4 tertinggi. Ye Xuan menyipitkan matanya dan menelan semua hal di cincin Qiankun. Ding, tuan rumah telah menerobos ke puncak tertinggi ke-4. Sistem itu meminta. Namun, kekayaan Pangeran ke-6 tidak memungkinkannya mencapai belenggu dan melewati kesengsaraan. Ye Xuan tidak berdaya. Jika Pangeran ke-6 tidak menghabiskan banyak bahan alam dan harta karun untuk meningkatkan tubuh emas tertingginya, Ye Xuan mungkin dapat melewati kesengsaraan tertinggi ke-5 secara langsung kali ini. Aku akan meminta Pangeran ke-6 untuk memanggil saudara-saudaranya nanti, dan aku akan mengendalikan mereka satu persatu terlebih dahulu. Ye Xuan berpikir dalam hati. Sekarang setelah dia maju ke garis keturunan klan Dewa Mata Langit, jumlah orang yang dapat dia kendalikan telah meningkat menjadi 10. Hanya ada 5 orang di sini, Hu Jie, Hu Dong, lelaki tua dari klan rubah, Pangeran ke-6, dan Direktur Rumah Lelang, jadi dia masih memiliki 5 tempat. Namun, pada saat ini, seorang master tiba-tiba melangkah ke dalam jangkauan penginderaan Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat alisnya. Seharusnya tidak ada 5 kesengsaraan tertinggi di daerah tempat tinggalnya. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa master ini tampaknya adalah Hu Xin dari hari itu. Nona Luo Luo. Sebuah suara masuk. Ye Xuan dan Luo Luo mendengarnya dan memang itu Hu Xin. Pada saat itu, Ye Xuan dan Luo Luo membuka pintu dan berjalan keluar. Hu Xin langsung mengabaikan Ye Xuan dan berkata kepada Luo Luo, Nona Luo Luo, Ratu mengundang Anda. Apa? Ye Xuan dan yang lainnya juga terkejut setelah mendengarnya. Ratu mengundang Luo Luo. Tunggu, Ratu tampaknya adalah ibu dari putra mahkota. Ye Xuan tiba-tiba membelalakkan matanya, dan berkata dengan ngeri dalam benaknya, Ratu. Bukankah itu ibu dari putra mahkota? Dia memanggil Anda, mungkinkah dia menemukan kristal menawan? Aku juga tidak tahu.
Aku punya firasat saat itu, dan putra mahkota mungkin juga merasakannya. Kata Luo Luo dengan ekspresi khawatir. Tanyakan dulu. Kata Ye Xuan buru-buru. Saudari Fox, apakah Anda tahu apa yang ingin dibicarakan ratu denganku? Luo Luo bertanya. Aku juga tidak yakin. Husin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, mata terbakar. Ye Xuan menggunakan mata langit langsung pada Husin. Kekuatan Husin lebih lemah dari pangeran ke-6, jadi Ye Xuan berani melakukannya di sini. Husin tiba-tiba memegang dadanya dengan tangannya, tampak sangat kesakitan. Wajahnya ngeri, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Oh, saudari Fox, ada apa denganmu? Luo Luo buru-buru berpura-pura tidak tahu dan bergerak mendekat. Aku tidak tahu, hatiku sangat sakit, rasanya seperti terbakar. Husin menggertakkan giginya dan berkata, dia tidak akan pernah mengira bahwa Ye Xuan yang melakukannya padanya. Ada apa, saudari Fox, apakah kamu salah berlatih? Luo Luo bertanya lagi. Tidak, aku tidak tahu. Husin buru-buru duduk bersila, tetapi saat ini, Ye Xuan menggunakan mata terbakar lagi, melemahkan tekadnya lagi. Husin tidak mengerti apa yang salah dengannya. Bagaimanapun, dengan wilayahnya, dia akan tahu bahkan jika seorang pria kuat di puncak 5 kesengsaraan tertinggi menyerangnya. Namun, rasa sakit tadi datang tiba-tiba, tanpa tanda-tanda apapun. Mata terbakar. Ye Xuan menggunakan Burning Eye untuk terakhir kalinya, lalu menggunakan Control Eye. Saat bertarung dengan pangeran ke-6 hari itu, dia hanya berada di tahap tengah alam tertinggi ke-4. Sekarang dia telah menembus ke puncak alam tertinggi ke-4. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengendalikan Husin satu tingkat lebih tinggi. Ding, pengendalian berhasil. Suara sistem terdengar. Kemudian, Ye Xuan membiarkan Husin beristirahat sejenak, lalu bertanya, untuk apa ratu meminta Luo Luo pergi? Tuan, saya juga tidak tahu. Husin menggelengkan kepalanya, wajahnya masih sepucat salju. Ye Xuan berjalan mendekat, menuangkan kekayaan Husin, lalu berkata, baiklah, kalau begitu Anda yang memimpin jalan. Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan ratu untuk dilakukan Luo Luo, dia tetap harus aman di sisi Luo Luo. Jika terjadi sesuatu, dia masih bisa menyembunyikan Luo Luo di ruang fisik. Paling buruk, dia bisa menggunakan mata kekosongan untuk pergi. Bagaimanapun, mereka sudah tahu siapa yang memiliki setengah dari kristal pesona. Ya. Husin mengangguk tanpa suara, dan segera membawa Ye Xuan dan Luo Luo ke kamar tidur ratu. Perjalanan ini juga sangat berbahaya, karena Ye Xuan tidak tahu berapa banyak tuan yang ada di sekitar ratu. Bab 872 Rencana. Namun, jika Ye Xuan diberi kesempatan, dia dan Luo Luo dapat langsung meninggalkan ibu kota kekaisaran dan datang ke sisi klon dalam sekejap. Tak lama kemudian, Husin membawa Ye Xuan dan Luo Luo ke kamar tidur ratu. Tunggu, hanya dia yang bisa masuk sendiri. Saat Husin hendak membawa Ye Xuan dan yang lainnya masuk, seorang jenderal berbaju perak tiba-tiba menghentikan mereka. Puncak 5 tertinggi. Hati Ye Xuan bergetar. Jenderal berbaju perak ini mungkin pengawal yang menjaga ratu. Level master seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi sekarang. Jika jenderal berbaju perak puncak 5 tertinggi ini bergerak, dia mungkin bisa meledakkan kepalanya dalam sekejap. Luo Luo, laporkan kapan saja setelah kamu masuk. Jika ada yang salah, kami akan pergi. Ye Xuan berkata kepada Luo Luo dalam hatinya. Ya, Luo. Luo menjawab. Bagaimanapun, dia bisa berkomunikasi dengan Ye Xuan secara pribadi, dan yang lain tidak bisa mendengarnya. Ye Xuan menatapnya memasuki kamar tidur ratu, dan hatinya juga gelisah. Dia tiba-tiba menyesal karena seharusnya dia membawa Luo Luo pergi dari ibu kota kekaisaran secara langsung. Saat ini, Luo Luo sudah memasuki kamar tidur ratu. Luo Luo, dipimpin oleh seorang pelayan istana, bertemu dengan ratu dan Bailong. Ye Xuan masih menunggu di luar. Untungnya, Luo Luo akan melapor kepadanya dari waktu ke waktu. Tuan, mereka pikir aku adalah kristal menawan yang aku padatkan sendiri. Luo Luo tiba-tiba berkata. Apa, mereka pikir kamu memadatkannya sendiri? Ye Xuan mengangkat alisnya dan terus bertanya, lalu apa? Lalu, mereka ingin putra mahkota menikahiku dan menjadikanku putri mahkota. Jawab Luo Luo. Mendengar ini, Ye Xuan merasa lega. Tampaknya Luo Luo tidak akan dalam bahaya untuk saat ini, tetapi jika Luo Luo menolak. Tidak, ratu tidak akan pernah membiarkan Luo Luo menolak. Ye Xuan sangat jelas tentang ini. Luo Luo, setujui mereka dulu.
Aku setuju, mereka bilang kita akan menikah dalam 3 hari. Oke, ingat untuk meminta hadiah pertunangan. Ye Xuan tersenyum licik di luar kamar tidur ratu. Jika Luo Luo menjadi putri mahkota, hadiah pertunangannya pasti banyak, kan? Tak lama kemudian, Luo Luo keluar dari kamar tidur ratu. Tuan, aku mendapat banyak hal baik. Luo Luo melompat turun dari tangga dan berkata kepada Ye Xuan dalam benaknya. Mahar. Mata Ye Xuan berbinar. Melihat kegembiraan Luo Luo, sepertinya dia telah memperoleh banyak keuntungan. Bagaimanapun, dia akan segera menjadi putri mahkota. Jika putra mahkota Bailong duduk di atas tahta di masa depan, dia akan menjadi ratu. Sayang sekali Luo Luo tidak akan terbatas pada dinasti suci tampan rubah ini. Tepat setelah Luo Luo masuk, Ye Xuan sebenarnya telah mengamati dengan mata wawasan dan menemukan bahwa pihak lain tidak melakukan apapun pada Luo Luo, jadi dia merasa lega. Yah, ada banyak hadiah pertunangan. Berikan lebih banyak agar aku tidak melarikan diri. Luo Luo juga memahami pikiran Ratu dan Bailong. Hehe, seluruh dinasti suci, orang-orang yang ingin menikahi putra mahkota dapat menguasai seluruh ibu kota kekaisaran, dan kamu masih tidak senang. Ye Xuan menyeringai dan berkata dalam hatinya. Benci, Tuan, apakah kamu bersedia menikahkanku? Luo Luo berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Aku benar-benar tidak mau. Jawab Ye Xuan. Garis keturunan Luo Luo sangat unik, dan kecepatan kultivasinya mungkin dapat mengejarnya. Bagaimana dia bisa membiarkan Luo Luo mengabdikan dirinya pada dinasti suci perantara ini? Kemudian, Husin membawa Ye Xuan dan Luo Luo pergi. Tuan, ini masalahnya. Dalam perjalanan kembali, Luo Luo juga menyerahkan cincin Qiankun kepada Ye Xuan. Sial, keluarga kerajaan sangat murah hati, mereka memberikan 10.000 pil esensi darah giok dan bahan serta harta surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Ye Xuan terkejut. 10.000 pil esensi darah giok sudah cukup bagi Luo Luo untuk menerobos ke tahap tengah kelima dari tertinggi atau bahkan puncak. Dan bahan serta harta surgawi itu sudah cukup baginya untuk menerobos ke bencana tertinggi kelima. Kali ini, dia benar-benar menghasilkan banyak uang. Pada saat itu, Ye Xuan langsung melahap beberapa material dan harta surgawi, dan mengangkat wilayah kekuasaannya ke titik di mana dia bisa selamat dari malapetaka tertinggi kelima. Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Luo Luo bertanya saat ini. Dalam 3 hari, Anda akan menikahi putra mahkota Bailong. Jika kita pergi sekarang, ayahmu akan mendapat masalah. Jadi, kita harus mementaskan drama dalam 3 hari. Kata Ye Xuan, merencanakan dalam benaknya. Kali ini, diperkirakan akan ada keributan besar lainnya. Hehe, Tuan, apakah Anda akan merampok pengantin wanita? Luo Luo mengerti apa yang dimaksud Ye Xuan dan langsung tertawa. Tidak, tidak merampok pengantin wanita, saya ingin memberontak. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Pemberontakan. Ketika Luo Luo mendengar ini, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia tiba-tiba tahu apa yang ingin dilakukan Ye Xuan. 3 hari, apakah itu cukup? Jika itu adalah orang biasa, itu pasti tidak akan cukup, tetapi Ye Xuan memiliki mata kontrol, yang sudah cukup. Setelah meninggalkan kamar tidur ratu, Ye Xuan segera meninggalkan kota kekaisaran dan menemukan tempat di luar ibu kota kekaisaran untuk melewati kesengsaraan. Ding, mulai kesengsaraan. Setelah memiliki mata kekosongan, Ye Xuan dapat memanggil klonnya untuk bergabung kapan saja. Setelah penggabungan, ia memiliki tingkat keberhasilan 100% untuk melewati kesengsaraan. Segera, kesengsaraan tertinggi kelima datang. Boom, 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 boom. 5 guntur kesengsaraan tertinggi jatuh secara berurutan dan menghantam dahi Ye Xuan. Setelah guntur kesengsaraan kelima menghantam Ye Xuan, ia mendengar perintah sistem. Ding, tuan rumah telah berhasil melewati kesengsaraan, dan saat ini berada dalam tahap awal dari 5 kesengsaraan tertinggi. Kemudian, ia menelan semua hadiah pertunangan Luo Luo, dan kultivasinya langsung terkonsolidasi. Akhirnya berhasil menembus. Sekarang bahkan jika aku menghadapi putra mahkota Bailong, aku khawatir aku masih bisa bertarung. Ye Xuan menyipitkan matanya. Kemudian, dia meminta kloningannya untuk menggunakan mata kekosongan dan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Biarkan Luo Luo pergi untuk memikat Hu Jie dan yang lainnya, dan kuota yang tersisa akan digunakan untuk mengendalikan pangeran. Ye Xuan sudah memiliki seperangkat informasi yang relatif lengkap. Dengan kerjasama Luo Luo, dia dengan cepat memindahkan Hu Jie dan yang lainnya ke bawah komando Luo Luo.
Awalnya, klan pesona rubah secara alami tahan terhadap teknik rahasia seperti pesona, tetapi Luo Luo memiliki setengah kristal pesona, jadi tidak masalah baginya untuk memikat di luar levelnya. Hu Jie, Hu Dong, tetua rubah di bawah pangeran ke-6, dan pengawas pelelangan semuanya diserahkan kepada Luo Luo oleh Ye Xuan. Adapun pangeran ke-6, dia sendiri yang mengikatnya. Sudah hampir waktunya, pangeran kedua akan segera tiba. Pikir Ye Xuan. Baru saja ketika dia meninggalkan ibu kota kekaisaran, dia meminta pangeran ke-6 untuk memanggil saudara-saudaranya satu per satu. Para pangeran ini tidak lemah, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat dibandingkan dengan putra mahkota Bailong. Yang terkuat adalah pangeran kedua, yang berada di tahap kelima alam tertinggi. Tak lama kemudian, pangeran kedua tiba. Kakak ke-6, mengapa kamu memanggilku keluar kota? Pangeran kedua bertanya dengan bingung. Kakak kedua, ada seseorang yang pasti sangat ingin kamu temui. Pangeran ke-6 sengaja merahasiakannya. Siapa? Pangeran kedua. Sedikit terkejut. Dia sama sekali tidak ragu. Bagaimanapun, di dinasti mantra rubah, hanya keluarga kerajaan yang memiliki kekuatan tempur tahap kelima alam tertinggi. Dengan kekuatan ini, dia dapat mendominasi dinasti mantra rubah. Bab 873, Kontrol Rahasia. Tepat saat pangeran kedua selesai berbicara, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar. Swiss. Ini adalah suara yang menembus udara. Serangan diam-diam. Pangeran kedua langsung bereaksi, tetapi sesaat kemudian, dia merasakan sensasi terbakar di punggungnya. Ada juga serangan diam-diam dari belakang. Dan penyerangnya adalah saudara ke-6-nya. Boom! Boom! Pangeran kedua diserang dari kedua sisi, dan dada serta punggungnya terkena pada saat yang sama, dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Ye Xuan sebelumnya telah memperoleh satu set lengkap gambar melayang niat pedang dari pangeran ke-6. Setelah periode kultivasi tersembunyi ini, dia telah meningkatkan niat pedangnya menjadi 55%. Bahkan jika pangeran kedua memiliki fisik yang kuat, dia hanya dapat memblokir 50% dari niat pedang tanpa terluka. Mata terbakar. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan tiba-tiba bergegas keluar dan menggunakan kartu trufnya langsung pada pangeran kedua. Saudara ke-6, apa yang kamu lakukan? Pangeran kedua menggertakkan giginya dan berteriak, tetapi tempat ini masih agak jauh dari ibu kota kekaisaran, jadi Ye Xuan berani mengambil tindakan. Aku tidak melakukan apa-apa. Pangeran ke-6 berkata dengan suara rendah dan menyerang lagi. Niat tinju 50% sudah cukup untuk menghancurkan tubuh emas tertinggi pangeran kedua. Boom, boom, boom. Di bawah upaya bersama Ye Xuan dan pangeran ke-6, pangeran kedua tidak memiliki energi cadangan untuk melawan, dan segera, dia dikendalikan oleh Ye Xuan. Ding, kendali berhasil. Pangeran terkuat di dinasti pesona rubah adalah putra mahkota, yang telah mencapai puncak 5 tertinggi, diikuti oleh pangeran kedua yang berada di tahap tengah 5 tertinggi, dan untuk yang lainnya, paling banyak mereka berada di tahap awal 5 tertinggi. Bagus sekali, ketika kamu keluar, ingatlah untuk mengeluarkan semua kekayaanmu. Ye Xuan menyipitkan matanya dan berkata kepada pangeran kedua. Baik, Tuan. Pangeran kedua dan pangeran ke-6 mundur sebagai tanggapan. Ye Xuan memperkirakan bahwa selama dia mengendalikan 9 pangeran, dia setidaknya akan mampu menerobos ke tahap tengah 5 tertinggi. Pada saat itu, dia tidak akan takut pada putra mahkota. Bahkan jika 6 kesengsaraan tertinggi datang, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Segera, pangeran kedua dan pangeran ke-6 datang satu demi satu, yang sepenuhnya merupakan garis kesejahteraan. Pangeran ketiga dibawa oleh pangeran kedua dan ke-6 kali ini. Kekuatannya berada pada tahap awal alam tertinggi kelima, dan dia mungkin akan dapat menerobos ke tahap menengah alam tertinggi kelima segera. Sayangnya, bahkan pangeran kedua di tahap menengah alam tertinggi kelima diambil oleh Ye Xuan, apalagi dia. Di bawah tatapan mata Ye Xuan yang membara, pangeran ketiga juga mudah diambil. Adapun yang berikutnya, itu adalah pola yang persis sama. Para pangeran yang dikendalikan oleh Ye Xuan ini semuanya menawarkan semua harta mereka kepada Ye Xuan. Sayangnya, meskipun mereka adalah pangeran, mereka tidak bisa hanya meminta sumber daya kultivasi. Namun, para pangeran ini bersama-sama membantu Ye Xuan untuk berhasil menerobos. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan saat ini berada di tahap menengah dari alam tertinggi kelima. Setelah Ye Xuan menerima 10 pangeran, ia akhirnya menerobos ke tahap menengah dari alam tertinggi kelima. Sekarang, ia memiliki modal untuk memberontak.
Kalian 10 orang, kembalilah dan mobilisasi pasukan secara diam-diam, dan dengarkan instruksiku saat putra mahkota Bailong mengangkat putri mahkota. Ye Xuan berkata kepada 10 pangeran. Baik, Tuan. Semua 10 pangeran menjawab. Jika ada seseorang yang hadir saat ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Satu-satunya yang dapat menakuti 10 pangeran dari dinasti mantra rubah mungkin adalah kaisar dari dinasti mantra rubah. Sebenarnya, Ye Xuan dapat mencoba menangkap putra mahkota Bailong, tetapi Ye Xuan mendengar bahwa ada seseorang yang diam-diam melindungi anak ini, jadi ia menyerah, karena orang dalam kegelapan ini mungkin telah mencapai alam 6 kesengsaraan tertinggi, yang tidak dapat ia kalahkan sekarang. Ye Xuan hanya membutuhkan 1 hari untuk menaklukkan para pangeran ini, dan masih ada 2 hari tersisa. Kebetulan saja dia memperoleh ilmu bela diri yang bagus dari cincin Qiankun milik seorang pangeran. Ilmu bela diri ini disebut teknik menelan paus, yang dapat dengan cepat menyerap keberuntungan naga untuk menempa tubuh emas tertinggi, yang jauh lebih baik daripada tubuh tiran kaisar. Jika dikombinasikan dengan ramuan-ramuan itu, Ye Xuan mungkin dapat menelan semua keberuntungan naga dalam waktu 2 hari. Tidak heran para pangeran ini begitu miskin, mereka mungkin menukar kekayaan mereka dengan keberuntungan naga dan kemudian menempa tubuh emas tertinggi. Ding, tuan rumah telah mempelajari teknik menelan paus. Ye Xuan mulai memurnikan keberuntungan naga. Lusa adalah hari pernikahan Luo Luo, dan juga hari pemberontakannya. 10 pangeran bersatu untuk mengirim pasukan, yang sama sekali tidak terduga oleh semua orang. Alam para pangeran ini tidak rendah, dan mereka telah menggunakan pesona pada para jenderal di bawah komando mereka, jadi kali ini pasukannya akan sangat kuat. Segera, 2 hari telah berlalu. Tuan, saya telah menerobos. Suara Luo Luo terdengar di benak Ye Xuan. Apakah itu puncak dari 4 tertinggi? Ye Xuan menyipitkan matanya saat mengetahui hal ini. Alamnya saat ini telah melampaui Luo Luo, tetapi ketika Luo Luo memperoleh sisa setengah dari kristal pesona, kecepatannya mungkin akan langsung melonjak. Tuan, saya telah membuat tubuh palsu. Saya akan datang kepada Anda sekarang. Luo Luo berkata, dan langsung pergi mencari Ye Xuan. Ye Xuan juga sedikit terkejut, tetapi untuk berjaga-jaga, akan lebih aman untuk menyembunyikan Luo Luo di ruang fisik asteris. Luo Luo segera datang. Setelah melihatnya, Ye Xuan bertanya, bisakah tubuh palsu Anda disembunyikan? Hehe, saya telah membuka kembali memori warisan. Tanda-tanda vital tubuh palsu itu persis sama dengan milik saya. Selama tidak digunakan untuk bertarung atau dekat dengan putra mahkota dan 6 kesengsaraan tertinggi, itu tidak akan ditemukan. Luo Luo berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu Anda bisa bersembunyi di sini bersamaku. Ye Xuan membiarkan Luo Luo memasuki ruang asteris. Besok adalah hari ketika putra mahkota akan mengangkat putri mahkota. 10 pangeran yang dikendalikan oleh Ye Xuan juga secara diam-diam mengerahkan pasukan dengan kedok melindungi kota kekaisaran. Agar berada di pihak yang aman, Ye Xuan masih menggunakan gerbang Void untuk memperbarui kekuatan klon. Meskipun wilayahnya belum ditingkatkan, kekuatannya telah meningkat pesat dengan menelan begitu banyak tubuh emas tertinggi pemurnian keberuntungan naga. Pada saat ini, klon tersebut telah tiba di ibu kota kekaisaran. Kali ini, Ye Xuan ingin menggunakan 2 klon untuk pemberontakan. Dia berada di tahap tengah tahap kelima tertinggi, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan 6 kesengsaraan tertinggi. Tubuh asli dan klon tersebut bersama-sama merupakan 26 kesengsaraan tertinggi. Titik. Hari ini adalah hari ketika putra mahkota Bailong mengangkat putri mahkotanya. Setelah 3 hari persiapan, seluruh ibu kota kekaisaran mengetahui tentang masalah ini. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga telah membuat persiapan penuh. 10 pangeran telah menyatukan lebih dari 55 kesengsaraan tertinggi, yang hampir setengah dari kekuatan tempur keluarga kerajaan dinasti rubah tampan. Saat ini, Ye Xuan sedang berpatroli di kota kekaisaran. Sebagai wakil kapten, dia tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara besar seperti itu. Hanya kapten yang bisa hadir, yaitu 5 kesengsaraan tertinggi. Meskipun dia sudah berada di tahap tengah kelima tertinggi, dia telah menyembunyikan auranya dan tidak mengambil inisiatif untuk melamar, jadi dia masih wakil kapten. Tuan, apa rencanamu? Luo Luo dalam ruang bertanya. Bab 874 Pemberontakan. Tunggu waktu yang tepat, lalu kirim pasukan langsung, biarkan keluarga kerajaan mengira kita memberontak, tetapi target utamaku adalah putra mahkota Bailong, jika memungkinkan, kendalikan seluruh keluarga kerajaan secara langsung. Jawab Ye Xuan.
Namun, mungkin tidak semudah itu untuk mengendalikan seluruh keluarga kerajaan, lagi pula, Kaisar Dinasti Rubah Tampan saat ini adalah penguasa tertinggi 6 kesengsaraan. Selain Kaisar, ada 2 penguasa tertinggi 6 kesengsaraan, satu duduk di istana, dan yang lainnya melindungi putra mahkota, jadi totalnya ada 3 penguasa tertinggi 6 kesengsaraan, itulah sebabnya Ye Xuan tidak yakin. Ye Xuan memperkirakan waktunya, dan ketika dia merasa sudah hampir waktunya, dia mengendalikan 10 pangeran dari jarak jauh. Swiss. 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 Satu demi satu sinyal diluncurkan ke udara, dan segera, suara gemuruh terdengar di kota kekaisaran. Sudah dimulai, pemberontakan. Luo Luo berteriak di ruang asteris. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat pemandangan ini, dan yang terpenting adalah dia memberontak secara langsung. Melihat Luo Luo begitu bersemangat, Ye Xuan juga ingin melepaskannya, tetapi untuk berjaga-jaga, dia lebih baik berada di ruang material. Pertunjukan akan segera dimulai. Ye Xuan berpikir, dan klon yang telah menggunakan token identitas untuk memasuki kota kekaisaran langsung bergegas ke tempat dengan orang terbanyak di kota kekaisaran saat ini. Pada saat yang sama, tubuh aslinya melakukan hal yang sama. Titik. Pada saat ini, di luar Istana Raja Rubah tempat para pejabat sipil dan militer dari dinasti suci mantra Rubah sedang menghadiri pengadilan. Yang mulia, pertempuran pecah di banyak tempat di kota kekaisaran. Seorang jenderal Rubah melaporkan. Apakah mereka dari dinasti suci lainnya? Begitu banyak pertempuran pecah pada saat yang sama. Apa yang mereka coba lakukan? Kaisar dinasti suci mantra Rubah mengerutkan kening. Faktanya, putri mahkota belum ditunjuk, jadi 10 pangeran belum tiba, tetapi yang tidak akan pernah dipikirkan Kaisar adalah bahwa 10 pangeran dan tuan mereka pecah dalam pertempuran ini. Putra mahkota Bailong di samping Kaisar merasa sedikit aneh dan berkata, "Ayah, aku merasa ini masalah yang sangat serius." Kecuali orang-orang tua dari dinasti suci di sekitar datang, kalau tidak mereka yang membuat masalah akan mati. Hulai, pergilah dan selesaikan. Kaisar mendengus dingin. Seketika, bayangan hitam jatuh. Orang ini adalah salah satu dari 3 makhluk tertinggi 6 kesengsaraan dari dinasti suci pesona Rubah, yang bertanggung jawab untuk melindungi putra mahkota Bailong. Ya. Hulai menjawab, dan kemudian dia dengan cepat bergegas keluar. Tidak hanya itu, banyak jenderal juga diberangkatkan. Namun, langkah kaki mereka semua terhenti satu demi satu karena mereka melihat sekelompok bayangan hitam pekat muncul. Para penguasa di bawah 10 pangeran pertama-tama membuat keributan, dan kemudian berkumpul menjadi kelompok yang kuat dan mendesak menuju istana Raja Rubah. Dan Ye Xuan sudah bercampur. Ketika Kaisar melihat 10 orang terkemuka, dia juga terkejut. Bukankah ini putranya? Apa yang akan kamu lakukan? Wajah Kaisar menjadi pucat dan berteriak dengan marah. Para pejabat di sekitar juga terkejut. Apakah ini akan melancarkan kudeta? Pada saat ini, pangeran kedua tiba-tiba keluar dan berkata, "Ayah, kau terlalu menyayangi kakak tertuamu. Kau tahu apa yang telah dia lakukan? Apa yang telah dia lakukan?" Kaisar bertanya tanpa sadar. "Dia ingin membunuh kita." Pangeran kedua berkata dengan suara rendah. Begitu hal ini dikatakan, semua orang yang hadir terkejut. Putra mahkota ingin membunuh 10 saudaranya. Awalnya, beberapa orang merasa skeptis, tetapi setelah melihat bahwa ada 2 atau 3 pangeran yang memiliki hubungan baik dengan putra mahkota di samping pangeran kedua, mereka menjadi ragu-ragu. Jika hanya 1 atau 2 pangeran, mereka pasti akan dicurigai, tetapi sekarang ada 10 pangeran yang berkumpul bersama, yang agak aneh. Bailong, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Kaisar menoleh dan menatap putra mahkota Bailong, dan berkata dengan nada bertanya. "Ayah, ini tidak mungkin. Aku sudah menjadi putra mahkota. Mengapa aku harus menyakiti mereka?" Bailong juga terkejut. Hari ini adalah hari ketika dia mengangkat putri mahkota, tetapi dia dijebak oleh 10 saudara laki-laki. Apa yang terjadi? Ketika semua orang mendengarnya, itu memang masuk akal. Dia sudah menjadi putra mahkota, dan akan menjadi kaisar di masa depan. Jika insiden itu terjadi sebelum putra mahkota diangkat, itu akan bisa dimengerti. Namun, semua orang mengira bahwa putra mahkota mungkin akan digulingkan, atau insiden ini terjadi sebelum putra mahkota diangkat. Saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Kaisar jelas mempercayai kata-kata 10 pangeran. Tanpa diduga, pangeran kedua tidak siap untuk menyerah. Dia berteriak langsung. "Ayah, maafkan aku, pergi, tangkap Bailong."
Dalam sekejap, sekelompok master di belakangnya bergegas, dan tubuh asli dan klon Ye Xuan bercampur. Tubuh asli dan klon Ye Xuan terlihat persis sama, tetapi tidak ada yang memperhatikan ini saat ini. Tidak, hentikan mereka. Kaisar terkejut. Dia adalah yang paling kuat di seluruh dinasti pesona rubah. Hari ini, kata-katanya diabaikan oleh 10 pangeran bersama-sama. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Di antara kubu 10 pangeran, masih ada 3 master di puncak 5 tertinggi. Meskipun orang-orang ini tidak tersihir, mereka hanya menuruti perintah tuan mereka. Ketiganya bergabung dan menyerang Bailong. Beraninya kau! Teriak Hulai, dan langsung berdiri di depan Bailong. Namun pada saat ini, Ye Xuan, yang bersembunyi di antara kerumunan, tiba-tiba melotot tajam ke arah Hulai. Mata terbakar. Tidak hanya itu, klon Ye Xuan langsung menyapu yang lain dan mulai menggunakan mata terlarang ilusi dengan sembarangan. Mata terlarang ilusi hanya menghabiskan sedikit lebih banyak daya pupil daripada mata wawasan, jadi penggunaan terus-menerus bukanlah masalah. Apa yang terjadi? Hulai tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya, yang membuatnya bingung. Namun, dia setidaknya salah satu dari 36 kesengsaraan tertinggi dari dinasti suci pesona rubah, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika dia menahan rasa sakit, dia jelas tidak sebanding dengan 3 puncak 5 tertinggi. Ratusan orang menukik ke bawah, dan momentum ini juga membuat banyak pejabat takut. Meskipun para pejabat ini kuat, para pejabat sipil hanya 3 atau 4 yang tertinggi, dan hanya beberapa jenderal militer yang bergegas maju. Bajingan! Kaisar mengumpat dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa 10 pangeran benar-benar akan mengambil tindakan secara langsung. Bukan hanya itu, tetapi sekarang ada korban. Ini adalah permainan sungguhan. Mereka memberontak, bunuh mereka. Kaisar segera memerintahkan. Perang besar pecah. Ye Xuan, yang bercampur dalam kerumunan, mengawasi putra mahkota, yang pengawalnya telah terjerat oleh 3 puncak tertinggi 5 kesengsaraan. Puncak dari 5 tertinggi dianggap sebagai kekuatan tempur puncak di dinasti rubah tampan, jadi Hulai tidak membunuhnya. Pada saat yang sama, pengangkatan putri mahkota tampak sangat biasa, jadi tidak banyak tuan yang hadir. Setelah melihat situasi sepihak, Kaisar juga melambaikan lengan bajunya, dan sekarang dia akan melakukannya sendiri. Dasar bajingan, kalian mencari kematian. Kaisar berteriak dengan marah, dan aura yang kuat dilepaskan, langsung mengejutkan beberapa orang, dan kemudian dia membunuh pangeran kedua. Kesempatan bagus. Ye Xuan, yang bersembunyi di antara kerumunan, tiba-tiba menyalakan matanya, dan saat berikutnya, tubuh aslinya dan klonnya langsung bergegas menuju Bailong. Bab 875, bertarung melawan Bailong. Tebasan penghancur. 2 tebasan menembus udara dan menebas ke arah Bailong. Pada saat yang sama, tubuh asli dan klon Ye Xuan menggunakan mata terbakar dan mata terlarang ilusi satu demi satu. Namun, Bailong telah memurnikan kristal menawan dan sangat kuat dalam hal spiritual. Kerusakan yang disebabkan oleh mata terbakar pada pikirannya lebih kecil daripada Hulai, yang berada pada tahap awal alam tertinggi ke-6. Kamu berani menyentuh anakku, kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, seorang wanita cantik tiba-tiba bergegas keluar. Itu adalah Ratu, Ibu Bailong. Yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa dia juga berada di puncak alam tertinggi ke-5. Namun, Ye Xuan telah meningkatkan niat pedangnya menjadi 55%. Serangannya bahkan dapat melukai 6 kesengsaraan tertinggi, apalagi puncak alam tertinggi ke-5. Bang! Ratu gagal memblokir serangan klon Ye Xuan dan langsung terlempar. Ibu! Mata Bailong membelalak, dan dia sangat marah saat melihat ibunya terbang keluar. Namun, selain klon, tubuh asli Ye Xuan juga menyerangnya. Boom! Bailong menebas dengan pedang dengan cepat, mengalahkan serangan Ye Xuan. Niat pedangnya juga 55%, dan kekuatan serangannya tidak lebih lemah dari Ye Xuan. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menangkisnya. Tubuh asli dan klon Ye Xuan menyerang dengan panik, dan pada saat yang sama, Ye Xuan juga menggunakan mata terbakar pada ratu. Kamu mencari kematian. Bailong berteriak dengan marah dan bergegas menuju Ye Xuan. Kali ini, Ye Xuan benar-benar meremehkan kekuatan dinasti suci pesona rubah. Dalam situasi ini, dia tampak sedikit tidak berdaya. Jika 6 kesengsaraan tertinggi ketiga dari dinasti suci pesona rubah muncul, dia mungkin harus melarikan diri. Dalam sekejap, Ye Xuan bertarung dengan Bailong. Pada saat yang sama, dia harus mengalihkan perhatiannya dan terus-menerus menggunakan mata terbakar untuk membakar pikiran Hulai dan Ratu.
Meskipun ratu berada di puncak kelima tertinggi, dia tidak memiliki kristal menawan, jadi mata terbakar Ye Xuan membuatnya merasa sangat sakit. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Bai Long berteriak dengan marah. Ye Xuan tidak menjawab, tetapi menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setelah tiga mata terbakar, kemauan ratu sangat lemah dan mudah dikendalikan oleh Ye Xuan. Tentu saja, sebelum mengendalikan ratu, Ye Xuan membebaskan seorang pangeran, dan pangeran ini dipukuli oleh ayahnya. Tetapi harus dikatakan bahwa Bai Long sangat kuat. Tubuh asli dan klon Ye Xuan hanya dapat menyamainya. Kekuatan Bai Long ini mungkin juga dapat melawan 6 kesengsaraan tertinggi. Pada saat ini, Kaisar tiba-tiba memperhatikan tempat ini. Tidak, Kaisar datang untuk membunuh kita. Kita harus membawa Bai Long pergi sesegera mungkin. Pikiran Ye Xuan bergetar, tetapi pada saat ini, Ratu telah memulihkan sebagian kekuatan tempur. Wosh! Tiba-tiba terdengar suara menerobos udara, dan Bai Long menggigil, karena suara menerobos udara ini terdengar dari belakangnya. Bang! Sang ratu meninju punggung Bai Long, dan Bai Long terkejut. Dia tidak menyangka akan diserang oleh ibunya sendiri. Apa yang terjadi? Namun, dia mengerti bahwa ini pasti tipuan Ye Xuan. Kesempatan bagus. Mata klon Ye Xuan bersinar, dan gerbang kehampaan terbuka tepat di depan Bai Long. Ketika Bai Long terbang keluar, Ye Xuan menikamnya dengan pedang, dan seluruh orang itu langsung masuk ke gerbang kehampaan. Pada saat yang sama, klon Ye Xuan juga menyerbu masuk, dan kemudian gerbang kehampaan tertutup. Gerbang kehampaan ini dapat diteleportasi jauh, dan beberapa hari lagi dari ibu kota kekaisaran. Selesai. Mata asli Ye Xuan bersinar, dan dia bergegas untuk melepaskan cincin Qian Kun milik ratu. Bajingan, kemana kau membawanya? Kaisar baru saja melihat Bai Long menghilang saat ini, dan dia langsung berteriak. Setengah dari kristal jimat dari ratusan tahun yang lalu dicuri oleh Putri Rubah, dan setengahnya lagi sekarang ada di tubuh Bai Long. Namun, Bai Long menghilang di depannya. Sebagai penguasa suatu negara, bagaimana dia bisa tetap tenang? Ho! Begitu suara itu jatuh, Kaisar meninju Ye Xuan. Pukulan ini mengandung 60% dari niat tinju, cukup untuk meledakkan siapapun yang hadir. Namun, Ye Xuan sudah siap. Bang! Pukulan itu tiba-tiba diblokir oleh tubuh seseorang. Orang ini adalah ratu yang baru saja dikendalikan oleh Ye Xuan. Apa? Kaisar tercengang. Dia benar-benar meninju perut istrinya dengan pukulan. Darah berceceran dan menyebar seperti kabut. Selamat tinggal. Tubuh asli Ye Xuan menerobos pintu kehampaan lain dan masuk. Kemudian pintu kehampaan itu menghilang tanpa jejak. Sekarang kekacauan ini akan diserahkan kepada Kaisar untuk ditangani. Meskipun rahasia mampu mengendalikan orang telah terungkap, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota sayap perak. Bagaimanapun, tubuh palsu Luo Luo telah dibunuh oleh seorang pangeran yang dikendalikan oleh Ye Xuan. Pertempuran di kota kekaisaran masih berlangsung, dan Ye Xuan muncul di pegunungan tandus beberapa hari dari ibu kota kekaisaran. Bai Long mendapati dirinya berada di tempat yang aneh. Di depannya, hanya ada dua orang yang tampak persis sama. Siapa kamu? Bai Long mengerutkan kening dan bertanya. Metode Ye Xuan juga membuatnya takut. Reaksi pertamanya adalah bahwa ini adalah ilusi. Bagaimanapun, dia baru saja berada di bawah ilusi. Namun, kali ini dia benar-benar meninggalkan ibu kota kekaisaran, karena dia yakin bahwa dia dapat dengan cepat mematahkan ilusi umum, dan sekarang 2 atau 3 detik telah berlalu. Tidak masalah siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku membutuhkan kristal pesona di tubuhku. Tubuh asli Ye Xuan menjawab. Kamu menjebakku dan membiarkan saudara-saudaraku melancarkan kudeta. Bai Long bertanya lagi. Lalu apa? Ye Xuan tersenyum tipis. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat menangkap Bai Long, dia tetap tidak bisa membiarkan Luo Luo keluar untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, jika Bai Long melarikan diri, penguasa kota sayap perak akan berada dalam masalah. Lalu apa yang kamu lakukan pada ibuku? Bai Long masih bertanya dengan bingung. Kau tidak perlu tahu ini. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk mengeluarkan kristal pesona itu sendiri, kalau tidak jika aku memulainya, kau mungkin tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Ye Xuan berkata dengan dingin. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku akan menangkapmu terlebih dahulu dan kemudian menginterogasimu perlahan-lahan. Bai Long juga berkata bahwa dia akan memulainya, dan pada saat yang sama, dia hanya berpikir bahwa Ye Xuan dan 2 orang lainnya adalah saudara kembar. Swiss.
Cahaya dingin menyala, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh tubuh asli dan klon Ye Xuan dalam sekejap. Dengan niat pedang 55% yang sama, Ye Xuan tidak takut padanya. Tuan, ayolah. Kristal pesonaku terserah padamu. Suara luo-luo terdengar di benak Ye Xuan. Tidak masalah, Tuan pasti akan mendapatkannya untukmu. Ye Xuan berkata dengan percaya diri. Naga putih ini telah memurnikan setengah dari kristal pesona, dan kekuatan mentalnya sangat kuat. Efek mata terbakar padanya mungkin hanya sepertiga, belum lagi mata kontrol. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya. Boom! 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 Tubuh asli dan klon Ye Xuan menyerang dengan panik. Dia memiliki keunggulan dalam jumlah dan setara dengan lawan dalam serangan. Selain itu, dengan berbagai garis keturunan, lawan pasti akan kalah.